Kabar menarik datang dari dunia transfer Inter Milan. Klub berjuluk Nerazzurri itu dikabarkan tengah membidik talenta muda Brasil, Robinho Junior, atau nama lengkapnya Robson de Souza Junior, putra dari mantan bintang sepak bola dunia Robinho, yang pernah memperkuat Real Madrid, Manchester City, dan juga AC Milan. Menurut laporan dari OL Esporte, Inter akan mengirimkan pemandu bakat untuk memantau langsung aksi pemain berusia 17 tahun itu saat membela Santos dalam laga derby melawan Corinthians di Villa Belmiro pekan depan. Tak hanya itu, pertemuan dengan perwakilan sang pemain pun sudah dijadwalkan. Masih dari sumber yang sama, disebutkan bahwa Inter berpotensi segera mengajukan tawaran resmi dalam waktu dekat. Meski Robinho Junior baru saja menandatangani kontrak baru bersama Santos hingga tahun 2027, dalam perjanjian tersebut terdapat opsi perpanjangan 2 tahun tambahan setelah ia berusia 18 tahun, tepatnya pada 17 Desember mendatang. Jika benar terwujud, ini akan menjadi langkah strategis Inter untuk menambah amunisi muda berbakat dari tanah Samba, sekaligus meneruskan tradisi panjang klub dalam menemukan bintang masa depan. Laga uji coba Inter Milan di Benghazi untuk ajang Reconstruction Cup kembali jadi sorotan, terutama karena penampilan dua pemain baru yang belum memuaskan, Luis Enrique dan Diouf. Menurut Corriere dello Sport, keduanya gagal memanfaatkan kesempatan untuk mencuri perhatian pelatih Cifu. Luis Enrique disebut bermain terlalu hati-hati dan jarang berani melakukan duel 1 lawan 1, sementara Diouf masih terlihat kebingungan meski sudah 2 bulan bersama tim. Secara keseluruhan, performa Inter juga belum maksimal. Palacios tampil buruk hingga membuat Acerbi kesal, setelah kesalahannya berujung gol Carlos Martin untuk Atletico. Namun ada juga kabar positif. Josep Martinez tampil solid di bawah Mistar, Bisek mencetak gol lewat tandukan memanfaatkan umpan Mkhitaryan, dan Agbonifo sempat punya peluang emas di akhir laga. Meski kalah, laga ini tetap jadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Inter untuk menunjukkan potensi mereka di level internasional. Di tengah jeda internasional dan laga uji coba melawan Atletico Madrid, manajemen Inter Milan tak berhenti bekerja. Dari markas klub di Viale della Liberazione, fokus kini tertuju pada rencana perpanjangan kontrak Davide Fratesi dan Carlos Augusto. Menurut Corriere dello Sport, situasi keduanya sangat berbeda. Fratesi disebut masih belum aman, karena performanya yang menurun. Negosiasi kontrak baru pun masih dingin, dan masa depannya akan sangat bergantung pada peran yang ia dapat di bawah pelatih Christian Cifu. Sementara itu, Carlos Augusto justru sedang naik daun. Mantan pemain Monza itu tampil konsisten dan jadi andalan di sisi kiri, baik sebagai bek sayap maupun bek tengah. Inter siap menaikkan gajinya sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya. Selain dua nama itu, Inter juga mulai mempersiapkan pembaruan kontrak untuk Federico Di Marco, yang saat ini terikat hingga 2027. Langkah ini menunjukkan bahwa Inter serius membangun fondasi jangka panjang bagi masa depan tim. Kabar terbaru datang dari kamp latihan Inter Milan di Appiano Gentile. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan terapi intensif, kondisi Marcus Thuram kini dikabarkan membaik. Namun sang penyerang kemungkinan akan absen saat Inter menghadapi AS Roma di Olimpico usai jeda internasional. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, proses pemulihan cedera otot paha yang dialami Thuram saat melawan Slavia Praha berjalan sesuai rencana, tapi tim medis memilih untuk tidak mengambil risiko. Mereka menilai, lebih baik menghormati waktu pemulihan sang pemain ketimbang memaksakan turun terlalu cepat. Kini, fokus Thuram diarahkan pada laga besar berikutnya, tanggal 25 Oktober melawan Napoli, di mana ia bertekad tampil dalam kondisi 100% tanpa rasa khawatir akan cedera kambuhan. Kabar baiknya, suasana di Pinetina tetap tenang. Kehadiran dua pemain muda, Pio Esposito dan Boni, yang tampil menjanjikan, membuat tim dan pelatih Cifu tak terburu-buru memaksakan kembalinya Thuram. Jadi, meski Inter kemungkinan besar tanpa Marcus Thuram di Roma, kepercayaan diri tim tetap tinggi, apalagi dengan munculnya generasi muda yang siap memberi kejutan. Laga persahabatan antara Atletico Madrid dan Inter Milan yang digelar di Benghazi, Libya, berakhir dengan kekalahan Inter lewat adu penalti. Meski begitu, hasil di lapangan bukanlah satu-satunya sorotan dari pertandingan ini. Uji coba ini menjadi kesempatan bagi pelatih Christian Cifu untuk memberikan menit bermain kepada pemain pelapis dan sejumlah talenta muda, sekaligus menjadi ajang yang menguntungkan secara finansial bagi kedua klub. Menurut laporan Corriere della Sera,
Pertandingan ini memperebutkan Coppa della Ricostruzione, sebuah trofi yang didanai langsung oleh Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libia, lembaga yang bertujuan membangun kembali infrastruktur Benghazi setelah bertahun-tahun dilanda konflik. Menariknya, acara ini juga menjadi bagian dari upaya promosi dan kebangkitan kota Benghazi. Dan bagi kedua klub, Inter dan Atletico Madrid, partisipasi mereka membawa keuntungan besar, masing-masing mengantongi sekitar 4 juta euro hanya dari laga uji coba ini. Jadi, meskipun Inter gagal menang di lapangan, mereka tetap pulang dengan kantong tebal dan skuad yang semakin siap menghadapi jadwal padat di Serie A dan Liga Champions. Inter Milan kini mulai menatap masa depan dengan serius. Setelah fokus pada perpanjangan kontrak beberapa pemain kunci seperti Fratesi, Carlos Augusto, dan Di Marco, manajemen Nerazzurri kini menyiapkan langkah lanjutan untuk mengatur nasib para pemain senior yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2026. Nama-nama seperti Yann Sommer, Stefan De Vrij, Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan, Matteo Darmian, dan kiper ketiga Di Gennaro masuk dalam daftar tersebut. Meski belum ada keputusan final, Corriere dello Sport mengingatkan bahwa sektor pertahanan akan menjadi area yang paling perlu diperhatikan. Musim panas lalu, Inter sudah mulai mempercepat proses permajaan skuad, dan musim depan bisa menjadi momen penting untuk menurunkan rata-rata usia tim, yang saat ini masih mendekati 29 tahun di Serie A. Dengan Acerbi yang akan berusia 38 tahun, Sommer dan Mkhitaryan 37 tahun, serta De Vrij 34 tahun, faktor usia jelas akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang akan dipertahankan dan siapa yang mungkin dilepas. Satu hal yang pasti, manajemen Inter sadar benar akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengalaman dan regenerasi agar tim tetap kompetitif, baik di Italia maupun di Eropa. Suasana santai namun penuh semangat terasa di Foro Italico, Roma, di mana digelar pertandingan tenis amal yang menghadirkan presenter sekaligus tifosi setia Inter, Paolo Bonolis, berpasangan dengan petenis Fabio Fognini. Usai acara, Bonolis berbicara kepada Sky Sport dan memberikan pandangannya tentang Inter asuhan Christian Cifu yang akan menghadapi Roma usai jeda internasional. Bonolis memuji perubahan yang dilakukan Cifu di dalam tim. Menurutnya, pelatih asal Rumania itu berhasil mengubah mentalitas para pemain yang selama 5 tahun terakhir terbiasa dengan gaya permainan lama. Ia juga menilai bahwa Inter kini tampil lebih tajam dan berani bermain dalam ruang-ruang vertikal, bukan hanya mengandalkan penguasaan bola seperti di era sebelumnya. Gaya baru ini saya suka, ujar Bonolis, menyenangkan untuk ditonton, para pemain pun terlihat menikmati. Saya tahu latihan mereka sangat berat, dan semoga hasilnya sepadan dengan ekspektasi besar yang ada di klub seperti Inter. Saat ditanya soal peran Lautaro Martinez, Bonolis menyebut sang kapten sebagai simbol semangat dan determinasi di lapangan. Kadang mencetak gol, kadang tidak, tapi dia selalu memberi contoh dengan kerja keras, berlari tanpa henti, dan menunjukkan keinginan besar untuk menang setiap kali turun ke lapangan, tambahnya. Tentang Christian Cifu, Bonolis mengaku tidak terkejut dengan awal musim yang meyakinkan. Saya mengenal Cifu dengan baik. Ia pribadi yang hangat, penuh semangat, dan sangat profesional. Kekalahan bisa saja terjadi karena momen atau kebetulan, tapi ia punya mental seorang juara, baik sebagai pemain maupun pelatih, tutup Bonolis.